Assalamualaikum Sobat Cerita Puisi. Kita ulas film India Tamil terbaru, judulnya Mazai Pidikata Manitan tahun 2024. Film ini dibintangi Vijay Anthony, Megha Akash, dan para aktor ternama Tamil lainnya. Mimin sapa dulu para penonton setia, diantaranya Juan di Dompu, Indi Indah di Madura, Taufik di Dempo, Gozali di Flores, Tio Ardiansyah di Palembang, Juwianti di Demak, Firdaus di Aceh, Pancanaka Wira di Bandung, Agustian Wisiswanto di Bengkulu, dan semuanya dimanapun berada. Seorang pria bernama Salim yang diperankan Vijay Anthony datang ke Pulau Andaman. Dia diantar oleh sahabatnya Kumar. Sebelum meninggalkan Salim, Kumar memberikan banyak pesan dan nasihat. Salim diingatkan untuk tidak menonjolkan diri. Salim harus menjalani hidup seperti warga biasa tanpa terlibat masalah apapun. Semua nasihat Kumar hanya ditanggapi dengan diam. Kumar pun pergi meninggalkan Salim di tempat baru itu. Hujan turun membasahi kota Andaman. Salim berteduh di bawah jembatan. Kenangan masa lalu yang mengerikan membuat Salim lebih banyak diam dan merenung. Perhatian Salim teralihkan saat melihat seekor anak guguk terjebak dahan pohon. Salim menolongnya dan merawat guguk itu. Luka-luka guguk juga diobati. Berada di kota asing membuat Salim tidur di jalanan. Saat terbangun, dia hanya bisa minum air untuk mengganjal perut yang keroncongan. Kebetulan sekali ada sekelompok orang yang biasa mencari pekerja harian. Mereka memilih siapapun yang dianggap layak. Salim manut saja saat dipilih untuk dibawa bekerja. Rupanya pekerjaan yang dilakukan adalah menagih hutang. Mereka memaksa pria bernama Ragavan untuk melunasi hutangnya. Tugas Salim dan yang lain hanya petantang petenteng saja. Mereka akan bergerak jika target memberikan perlawanan. Ragavan belum memiliki uang sehingga dibawa paksa ke bos mereka, Dali, yang seorang rentenir. Motor skuter Ragavan juga ikut dibawa. Sebenarnya Ragavan tidak pernah mengambil pinjaman kepada Dali. Teman Ragavan lah yang meminjam uang sebesar 6 lak atau sekitar 111 juta rupiah. Tapi temannya itu kabur. Ragavan selaku orang yang membawa temannya diharuskan bertanggung jawab mengembalikan pinjaman. Masalahnya gaji Ragavan tidak seberapa. Dali yakin Ragavan tidak akan mampu melunasi hutang temannya. Solusinya Ragavan harus meninggal sehingga uang asuransi bisa digunakan untuk menyelesaikan hutang. Ragavan dibuat tidak berdaya. Jika melawan, dia akan tetap terbunuh karena Dali sangat berkuasa. Ragavan dipaksa meminum kopi beracun. Efek kopi itu akan membuat Ragavan meninggal 1 jam kemudian. Setelah minum kopi, Ragavan diantar pulang ke rumahnya. Salim yang sekedar ikut dibayar oleh anak buah Dali. Berkat pekerjaan itu, Salim bisa mendapat uang dan kenalan baru bernama Burma. Sosok Burma merupakan pria banyak omong. Dia terus nyerocos meski Salim tidak menanggapi. Salim diajak makan di restoran milik Ibu Burma yang ada di dekat pelabuhan. Guguk yang sempat diselamatkan tetap dibawa. Sejak hari itu, Salim selalu ikut bekerja menagih hutang bersama anak buah Dali. Dari pekerjaan itulah Salim bisa menyewa kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salim juga sering diberi makan gratis oleh Ibu Burma di restoran. Pada saat berbelanja di toko, Salim mengikat guguknya di luar. Setelah keluar toko, Salim melihat anak guguk itu ditemukan oleh pemiliknya yang bernama Somia. Terlihat sekali Somia sangat bahagia. Salim tidak menunjukkan diri. Dia membiarkan guguk itu dibawa pulang oleh Somia. Selanjutnya Salim dicarikan pekerjaan tetap oleh Burma ke perusahaan pengantar makanan. Tapi Salim menolak pekerjaan itu saat diminta menulis identitas dirinya. Sikap Salim membuat Burma heran. Mengapa Salim tidak mau menulis identitasnya? Siapakah dia sebenarnya? Anehnya lagi, Menteri Hukum Tamil Nadu Tapa Puniam yang ada di kota Chennai sangat marah mengetahui Salim masih hidup. Tapa Puniam menemui Kumar yang merupakan sahabat Salim. Kumar dipaksa membocorkan di mana keberadaan Salim yang telah membunuh putra Tapa Puniam. Tapi Kumar mengaku tidak tahu apa-apa.
Sosok Salim memang misterius. Dia selalu menunjukkan wajah yang lugu dan tidak banyak bicara. Termasuk ketika diajak ke rumah gadis incaran Burma. Gadis yang dicintai Burma ternyata Somia. Tapi Burma tidak memiliki nyali sehingga butuh ditemani untuk memberikan surat cinta. Guguk Somia yang bernama Hitler terus menggonggong melihat Salim. Saat ada kesempatan, Hitler berlari menemui Salim. Somia jadi sadar jika orang yang telah menyelamatkan Hitler adalah pria di hadapannya. Somia mengucapkan terima kasih tanpa perkenalan. Burma yang bersembunyi karena malu jadi memiliki keberanian memunculkan diri. Tidak lupa Burma meminta Salim memberikan surat cintanya untuk Somia. Urusan cinta menambah keakraban Salim dan Burma. Sampai-sampai Burma menginap di tempat Salim. Keesokan harinya Burma bangun terlebih dahulu. Tanpa diduga anak buah Dali membawanya secara paksa. Salim yang baru bangun hanya menemukan sepatu Burma tergeletak di luar. Salim mencari Burma ke restoran yang juga rumahnya. Kondisi di sana sudah berantakan. Ayah Burma ditemukan sedang terluka. Ibu Burma bercerita apa yang telah terjadi. Anak buah Dali datang mencari Burma. Ayah Burma yang menjawab asal-asalan karena sedang sibuk langsung dihajar oleh anak buah Dali. Ibu Burma dan pekerja restoran lainnya juga dikasari. Burma yang baru pulang dari tempat Dali langsung masuk kamar tanpa berkata apapun. Dia duduk merenung sambil menangis. Salim menanyakan apa yang telah terjadi. Burma memberitahu Salim masalah yang sedang dihadapi. Semuanya berawal dari razia polisi beberapa hari lalu. Polisi menangkap Burma karena tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat motor. Untuk menghindari tilang atau suap, Burma mengaku bahwa dirinya adalah anak buah Dali. Inspektur polisi Surla yang baru bertugas di kota itu tidak peduli dengan nama besar Dali. Surla menghukum dan menampar Burma. Peristiwa itu sempat direkam warga dan diupload ke media sosial. Cuplikan video polisi yang menampar anak buah Dali jadi viral. Dali merasa telah dipermalukan karena kecerobohan Burma. Andaikan polisi memukul anak buah saya akan memotong tangan polisi itu. Tapi saya tidak kenal Anda dan Anda tidak bekerja untuk saya. Anda sudah mempermalukan saya, ujar Dali. Burma memohon-mohon minta pengampunan. Dia hanya iseng mengaku sebagai anak buah Dali agar tidak ditilang. Permintaan maaf Burma tidak diterima. Nama besar dan pengaruh Dali sudah tercoreng. Apabila Burma ingin dimaafkan, Burma harus membalas polisi itu di acara peresmian mall besok. Anda sudah dikenal sebagai anak buah saya. Anda harus balas memukul polisi itu di depan umum, ucap Dali. Kini Burma bingung harus berbuat apa. Jika dia tidak menuruti perintah Dali, Burma pasti akan dibunuh. Sebaliknya jika Burma memukul polisi, masalah akan bertambah panjang. Opsi terakhir yang bisa diambil, Burma akan menyembunyikan diri ke kota lain. Salim hanya diam mendengarkan. Dia masih ingat pesan sahabatnya agar tidak terlibat masalah apapun di kota Andaman. Salim dilema dengan situasi saat ini. Masalah Burma belum ada solusi. Salim kembali melihat guguk bernama Hitler milik Somia. Hitler ditemukan dalam kondisi terluka. Salim membawanya ke dokter hewan. Dokter menyebut kedua kaki guguk sudah dipatahkan seseorang dengan sengaja. Salim tidak memiliki uang untuk membayar biaya pengobatan. Jam tangannya ditinggalkan sebagai jaminan. Salim bergegas pergi ke rumah Somia. Sesuatu pasti sudah terjadi sehingga kaki Hitler dipatahkan orang. Rumah Somia ditemukan dalam kondisi berantakan. Salim cukup kaget melihat foto ayah Somia yang telah meninggal. Ternyata ayah Somia adalah Ragavan yang telah dibunuh oleh Dali beberapa waktu lalu. Salim diberitahu tetangga bahwa Somia berada di rumah sakit. Salim langsung menyusul. Somia mengalami luka ringan, tapi adik perempuannya terluka parah. Polisi meminta keterangan Somia terkait insiden kekerasan yang menimpanya. Somia justru menyalahkan pihak kepolisian yang mengabaikan pengaduannya. Kasus itu bermula setelah ayahnya diantar pulang oleh anak buah Dali. Tidak lama, ayahnya tiba-tiba meninggal. Somia curiga ayahnya telah dibunuh. Apalagi Somia sempat melihat motor skuter ayahnya digunakan oleh anak buah Dali. Somia berinisiatif mengadukan Dali ke kantor polisi, tapi polisi tidak melakukan tindakan apapun. Akibatnya anak buah Dali bergerak terlebih dahulu menyerang Somia di rumahnya. Guguk Somia juga dipatahkan kakinya oleh anak buah Dali. Jika tidak ada yang menolong saya akan pindah ke tempat lain, ujar Somia. Salim yang menguping obrolan itu jadi marah. Salim semakin dilema harus berbuat apa. Masalah yang menimpa Somia maupun Burma disebabkan oleh Dali. Kebetulan sekali anak buah Dali melintas di depan Salim menggunakan motor. Salim mengikuti mereka ke sebuah rumah sambil membawa Hitler. Keberadaan Salim dilihat oleh anak buah Dali.
Tanpa berkata apapun, tangan dan kaki Salim yang bicara. Salim terlihat sudah akrab dengan kekerasan. Dia sangat pandai bertarung. Siapakah Salim sebenarnya? Cara dia bertarung sangat mengerikan. Salim yang selama ini terlihat lugu dan cupu telah berubah menjadi seorang jagoan. Salim dengan mudah menghancurkan lawan-lawannya. Preman yang telah melukai Hitler, Bobby dipatahkan kakinya. Semua anak buah Dali dihajar habis-habisan hingga tak berdaya. Keesokan harinya, keributan yang sempat terjadi belum diketahui siapapun. Anak buah Dali membawa paksa Burma ke mall untuk memukul polisi Surla. Ibu Burma juga ikut menyusul karena khawatir. Suasana peresmian mall cukup ramai karena mendatangkan aktris ternama. Dali meminta Burma memukul polisi dengan sepatu. Burma gemetaran karena takut. Anak buah Dali juga sudah menyiapkan banyak kamera untuk merekam pemukulan itu. Pada saat Burma sudah di dekat Surla, Dali mendapat panggilan telepon dari anak buahnya yang bernama Bobby. Dali mengira Bobby dan yang lain masih tidur sehingga tidak ikut. Tapi orang yang bicara di telepon adalah Salim. Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan anak buah Anda. Saya sudah gantung mereka, ungkap Salim. Dali sangat marah ada orang yang berani bicara seperti itu kepadanya. Salim semakin menunjukkan tubuh anak buah Dali yang sudah digantung di mall. Acara peresmian mall jadi amburadul. Burma juga batal memukul polisi. Salim menurunkan tubuh Bobby yang sudah tidak berdaya alias koma. Dali dibuat panik ketakutan. Satu persatu tubuh anak buah Dali diturunkan. Tapi ternyata 6 tubuh lainnya hanya boneka. Dali benar-benar telah dipermalukan di hadapan polisi dan banyak orang. Apalagi Salim menantang Dali melalui mikrofon jika bisa menemukannya. Hari itu kehormatan Dali yang seharusnya kembali justru membuat reputasinya semakin hancur. 6 anak buahnya juga tidak diketahui keberadaannya. Bukan hanya Dali, Inspektur Surla juga merasa dihina. Surla harus menemukan orang yang berani berbuat kejahatan di depan matanya. Salim sendiri tidak takut dengan siapapun. Salim mengembalikan Hitler ke Somia yang masih di rumah sakit. Foto anak buah Dali yang telah babak belur juga dikirimkan bersama Hitler. Somia sangat senang dengan semua itu. Somia menyadari penolongnya itu adalah pria yang selalu merawat Hitler. Peristiwa di mall telah menggemparkan kota Andaman. Insiden itu diketahui oleh seorang pria misterius bernama Kapten Prabakaran. Saat itu juga Prabakaran menelpon Kumar yang dipanggil sebagai ketua. Ketua, kehebohan terjadi di Andaman. Jenis simpul yang diikatkan pada boneka-boneka itu hanya diketahui oleh kita. Apakah agen 2223 masih hidup? Tanya Prabakaran. Ternyata Salim memang bukan orang biasa. Salim adalah mantan agen rahasia yang sedang bersembunyi. Keberadaannya tetap dirahasiakan oleh Kumar. Kapten, Salim sudah meninggal. Ledakan bom itu terjadi di depan mata kita. Kita juga menghadiri ritual terakhirnya. Batu nisannya masih ada di kampung halamannya, ucap Kumar. Prabakaran tetap yakin jika Salim atau agen 2223 masih hidup. Buktinya Menteri Hukum juga sedang melacak keberadaan Salim untuk balas dendam. Kumar jadi terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Kumar pergi ke Andaman lagi untuk bertemu Salim. Kumar memarahi Salim karena telah menarik perhatian. Tindakannya yang membantu warga Andaman bisa menimbulkan masalah lain yang jauh lebih besar. Salim justru marah balik. Salim masih ingat ajaran sahabat sekaligus ketuanya itu, bahwa mereka harus melindungi masyarakat. Saya tidak bisa hanya duduk diam melihat orang kaya menindas orang miskin. Kita dilatih bukan untuk diam, ucap Salim. Mereka jadi bertengkar. Kumar hanya khawatir dengan keselamatan Salim. Dunia mengetahui Salim sudah meninggal 6 bulan lalu. Ini peringatan terakhir saya, segera tinggalkan tempat ini, tegas Kumar pergi. Setelah kembali dari Andaman, Kumar mendapat telepon lagi dari Kapten Prabakaran. Keberadaan Salim di Andaman diketahui secara pasti oleh Prabakaran. Ingat, jika orang yang sudah meninggal ternyata masih hidup, maka semua tugas kita selama ini akan sia-sia. Negara lebih penting daripada persahabatan. Buatlah berita kematian Salim menjadi asli, tegas Kapten Prabakaran. Kumar tidak memiliki pilihan lain kecuali membunuh Salim. Kumar mengambil senjatanya yang selama ini disimpan.
Dia mempersiapkan diri untuk membuat berita kematian Salim benar-benar asli. Salim sendiri tidak mungkin meninggalkan Andaman dengan situasi saat ini. Salim tetap berhubungan dengan Burma maupun Soumya. Apalagi semua tindakan Salim membuat Soumya jatuh cinta. Satu hal yang Soumya tidak sadari selama ini, mereka belum pernah berkenalan. "Siapa kamu sebenarnya? Namamu saja saya tidak tahu," ujar Soumya. Salim tidak bisa berbicara banyak tentang masa lalunya. Kenangan hidup Salim terlalu pahit. Bahkan kekasihnya yang bernama Divya telah meninggal. Soumya bisa mengerti luka di hati Salim. Soumya mencoba mengungkapkan perasaannya. Tapi Salim belum bisa menjalin ikatan khusus dengan gadis manapun. Salim menyarankan agar Soumya mencintai Burma saja. "Saya tidak bisa berada di satu tempat. Burma sangat mencintaimu," ucap Salim. Sekali lagi Soumya berusaha mengerti. Dia pun setuju untuk menjalin hubungan dengan Burma. Salim pun membawa Soumya untuk berkenalan dengan keluarga Burma. Mereka semua akhirnya berbahagia. Melihat orang-orang yang disayangi sudah hidup bahagia, Salim akan pergi dari Andaman sesuai permintaan Kumar. Salim membeli tiket untuk melanjutkan hidup di tempat baru. Pada saat akan berangkat, Salim teringat jam tangannya yang sempat digadai pada dokter hewan. Salim pergi untuk mengambilnya kembali. Tapi anak buah Dali sedang berada di sana. Mereka mencari informasi terkait pria yang membawa guguk terluka. Salim bergerak cepat menghajar para preman itu. Mereka bukanlah lawan yang sebanding. Salim kemudian kabur setelah mendapatkan jam tangannya. Situasi jadi memanas lagi. Di waktu yang bersamaan, polisi Surla juga menemukan sedikit petunjuk tentang orang yang telah membuat keributan di mall. Berdasarkan rekaman CCTV, Ibu Burma diduga mengetahui identitas pelaku. Surla mendatangi Ibu Burma untuk diinterogasi. Ibu Burma ditunjukkan rekaman video saat dirinya berada di mall. "Ekspresi Anda berubah di sana. Anda pasti melihat pelakunya. Siapa dia?" ujar Surla. Ibu Burma lebih memilih tutup mulut. Anak buah Dali yang baru datang juga memaksanya bicara. Tapi Ibu Burma tetap tidak mau membocorkan siapa yang dilihatnya. Anak buah Dali ingin melakukan kekerasan. Saat itulah Salim muncul dan berbicara dengan Ibu Burma. "Bu, katakan saja pada mereka siapa pelakunya," ucap Salim. Ibu Burma akhirnya mau bicara. Pelaku yang dilihat di mall adalah pria di hadapannya saat ini alias Salim. Saat itu juga Salim berteriak membusungkan dada tanpa rasa takut. Teriakannya sampai membuat rambut anak buah Dali bergoyang. Kini semua orang sudah mengetahui bahwa Salim adalah pria yang telah menantang Dali. Salim akan dibunuh, tapi Salim menunjukkan kemampuannya sebagai mantan agen rahasia. Preman hanya butiran debu di hadapan Salim. Surla ingin menembak Salim. Hanya bermodalkan silet, Salim memberi pelajaran polisi sok kuat itu. Surla sampai syok dengan jurus sayatan silet dari Salim. Kemampuan Salim benar-benar tidak tertandingi. Polisi dan preman dibuat ketakutan hingga memilih pergi. Salah mereka sendiri berani berurusan dengan mantan agen rahasia. Dali tidak tinggal diam. Soumya dan adik perempuannya bersama Hitler diculik. Mereka disandra di mall tempat peristiwa sebelumnya. Salim tidak mungkin melawan karena nyawa Soumya dalam bahaya. Salim membiarkan dirinya dipukul hingga pingsan. Dali menggantung tubuh Salim untuk mengembalikan citranya yang pernah dipermalukan. Untungnya Burma memiliki keberanian untuk menyelamatkan Salim. Burma melawan anak buah Dali yang berjaga, lalu membawa lari Salim. Burma berusaha menyelamatkan Salim tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Salim dibawa naik ke kapal laut agar menjauh dari Andaman. Burma rela menjadikan dirinya tumbal. Dali menyiksa Burma agar mau memberitahu keberadaan Salim. Hebatnya Burma tetap tutup mulut. Burma sudah siap mati demi sahabatnya. Salim sendiri baru sadarkan diri. Setelah menyadari dirinya di atas kapal, Salim memilih turun dan kembali ke daratan untuk menyelesaikan masalah. "Saya pikir masalah akan selesai jika saya pergi. Sekarang saya menyadari masalah ini harus diselesaikan dulu sebelum saya pergi," ucap Salim. Keberanian Salim menghadapi puluhan lawan karena dia mantan agen rahasia. Salim menghajar anak buah Dali dengan penuh gaya.
Para preman itu benar-benar bukan lawan yang seimbang. Dali meminta anak buahnya mundur. Dali mengajak Salim duel. Anak buahnya dilarang ikut campur. Mereka cukup jadi penonton saja. Sikap gentleman Dali berakibat fatal. Salim jauh lebih tangguh. Dali dihajar habis-habisan. Kesombongan Dali hancur sehancur-hancurnya pada hari itu. Dali sudah tidak berdaya, Salim akan membunuhnya dengan palu. Dali sudah pasrah karena tidak mampu melawan lagi. Untungnya Salim tidak membunuh Dali. Untuk apa semua keributan ini? Kenapa Anda sering menindas orang miskin? Jika Anda mau, Anda bisa membantu banyak orang dengan kekayaan Anda. Harta Anda juga akan tetap bertambah dan hidup bahagia, ucap Salim. Momentum itu digunakan oleh Salim untuk memberikan banyak nasihat kepada Dali. Kata-kata Salim membuat Dali hanya bisa terdiam. Menariknya lagi, 6 orang anak buah Dali yang disembunyikan Salim telah kembali. Mereka masih hidup meski sudah babak belur. Kenyataan itu membuat Dali bisa tersenyum dan tersadarkan. Kini Salim dan Dali berdamai. Tiba-tiba seseorang menembak Salim dari jarak jauh. Dali dan semua orang dibuat kaget. Pelakunya siapa lagi kalau bukan Kumar? Salim meninggal di tempat. Kematiannya membuat semua orang berduka, terutama Burma dan Somya. Tapi kepergian Salim untuk selamanya tidak sia-sia. Dali telah dibuat berubah. Dali menyentuh kaki Somya sebagai permintaan maaf karena telah membunuh ayahnya. Jenazah Salim diperlakukan layaknya seorang muslim. Kumar yang dikenal sebagai sahabat mengambil jenazah Salim untuk dibawa kembali ke Chennai. Berita kematian Salim dengan cepat sampai ke Menteri Hukum Tamil Nadu, Tapa Punia. Tapi apakah Salim benar-benar telah meninggal? Ternyata kematian Salim hanya skenario dari Kumar dan Kapten Prabhakaran. Tembakan Kumar memang melukai Salim, tapi tidak akan membuatnya terbunuh. Kita sudah buat dunia luar percaya bahwa agen 2223 sudah meninggal, ungkap Kumar kepada Prabhakaran melalui telepon. Di akhir film, Salim terlihat sudah tidak lagi menjadi mayat. Salim dan Kumar merencanakan misi baru. Salim akan dibawa ke kota lain di mana ada orang kaya yang berbuat sewenang-wenang kepada orang miskin. Film selesai. Bye-bye.